Halo, perkenalkan nama saya Octavia Eni dengan NIM 2025-61014. Saya dari Prodi S1 Keperawatan RPL. Pada video ini saya akan menjelaskan cara interpretasi analisis gas darah arteri atau AGD. Analisis gas darah arteri atau BGA adalah pemeriksaan laboratorium yang dilakukan dengan mengambil sampel darah arteri untuk menilai keseimbangan asam basa, status ventilasi dan oksigenasi tubuh melalui parameter pH, PaCO2, HCO3, PA2, dan saturasi oksigen. Pemeriksaan dan interpretasi BGA bertujuan untuk menilai kecukupan ventilasi dan oksigenasi jaringan secara objektif. Pemeriksaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis pada pasien dengan kondisi kritis dan gangguan pernapasan. Adapun indikasinya, yaitu gangguan pernapasan akut atau kronik, penurunan kesadaran, gangguan metabolik berat, serta pasien yang menjalani perawatan intensif di ICU atau HCU. Adapun untuk kontraindikasinya, kontraindikasi relatif pemeriksaan BGA antara lain gangguan koagulasi berat, infeksi lokal pada area penusukan, dan gangguan sirkulasi perifer. Langkah pertama dalam menginterpretasikan hasil BGA adalah menilai nilai pH darah. Nilai pH normal berada pada rentang 7,35 hingga 7,45. Apabila nilai pH berada di bawah 7,35, kondisi tersebut menunjukkan asidosis. Sedangkan nilai pH di atas 7,45 menunjukkan alkalosis. Penentuan pH ini menjadi dasar awal untuk mengetahui arah gangguan asam basa. Berikutnya ada langkah kedua. Langkah kedua adalah menganalisis komponen respiratorik, yaitu tekanan parsial karbon dioksida atau PaCO2. Nilai PaCO2 normal berkisar antara 35 hingga 45 mmHg. Peningkatan PaCO2 menandakan retensi karbon dioksida yang mengarah pada gangguan respiratorik berupa asidosis respiratorik, sedangkan penurunan PaCO2 menunjukkan hiperventilasi yang mengarah pada alkalosis respiratorik. Berikutnya ada langkah ketiga. Langkah ketiga adalah menganalisis komponen metabolik, yaitu kadar bikarbonat atau HCO3. Nilai HCO3 normal berada pada kisaran 22 hingga 26 miliequivalent per liter. Penurunan HCO3 menunjukkan asidosis metabolik, sedangkan peningkatan HCO3 menunjukkan alkalosis metabolik. Pada tahap ini, kita menentukan apakah gangguan utama berasal dari sistem respirasi atau metabolik dengan melihat kesesuaian perubahan PaCO2 atau HCO3 terhadap perubahan pH. Berikutnya ada langkah keempat, adalah menilai adanya mekanisme kompensasi. Kompensasi merupakan upaya tubuh untuk menormalisasikan pH akibat gangguan asam basa. Apabila nilai pH masih berada di luar batas normal, maka kompensasi bersifat parsial. Sebaliknya, jika pH sudah kembali ke rentang normal meskipun nilai PaCO2 atau HCO3 masih abnormal, maka kompensasi disebut kompensasi penuh. Langkah selanjutnya adalah menganalisis nilai base excess atau BA. Nilai BA normal berada pada rentang negatif 2 hingga positif 2 miliequivalent per liter. Nilai BA negatif
menunjukkan defisit basa yang memperkuat diagnosis asidosis metabolik, sedangkan nilai BA positif menunjukkan kelebihan basa yang mengarah pada alkalosis metabolik. Berikutnya ada kasus. Langkah pertama dalam interpretasi adalah menganalisis nilai pH. Pada kasus ini, nilai pH pasien adalah 7,24 yang berada di bawah batas normal, 7,35. Hal ini menunjukkan bahwa pasien berada dalam kondisi asidosis. Berikutnya langkah kedua adalah menganalisis komponen metabolik yaitu nilai HCO3. Nilai HCO3 pasien adalah 12 miliequivalent per liter yang jauh di bawah nilai normal 22 hingga 26 miliequivalent per liter. Penurunan HCO3 ini menunjukkan adanya asidosis metabolik. Berikutnya ada langkah ketiga. Langkah ketiga adalah untuk menganalisis komponen respiratorik yaitu nilai PaCO2. Nilai PaCO2 pasien adalah 24 mmHg yang lebih rendah dari nilai normal 35 hingga 45 mmHg. Penurunan PaCO2 ini menunjukkan bahwa paru-paru berusaha mengompensasi kondisi asidosis dengan meningkatkan ventilasi untuk mengeluarkan karbon dioksida. Berikutnya langkah yang keempat adalah menentukan gangguan primer pada kasus ini. Perubahan nilai HCO3 searah dengan perubahan pH, yaitu sama-sama menurun. Hal ini menunjukkan bahwa gangguan utama atau primer adalah gangguan metabolik, sedangkan perubahan PaCO2 terjadi sebagai mekanisme kompensasi. Berikutnya langkah yang kelima, untuk menilai derajat kompensasi, meskipun PaCO2 sudah mengalami penurunan sebagai bentuk kompensasi respiratorik, nilai pH pasien masih berada di bawah batas normal. Oleh karena itu, kompensasi yang terjadi bersifat parsial dan belum mampu mengembalikan pH ke kondisi normal. Berikutnya, langkah yang terakhir adalah menganalisis nilai base exhaust. Nilai base exhaust pasien adalah minus 12 miliequivalent per liter, yang menunjukkan defisit basa yang berat. Temuan ini semakin memperkuat diagnosis asidosis metabolik. Berdasarkan keseluruhan hasil interpretasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasien Tuan Joko dengan diagnosis CKD mengalami asidosis metabolik dengan kompensasi respiratorik parsial. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.